Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan baik? Dengaran. Jadi yang saya hormati Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau yang mewakili Bu Direktur Keswan, juga Ketua Satgas Pangan, Ibu Ketua kita, Ketua Asohi Bu Ira, juga rekan-rekan narasumber di acara pada siang hari ini, para audien yang saya hormati. Saya perkenalkan akan membawakan potret bisnis domba kambing tahun 2001 juga prospek 2022. Seperti kita ketahui bahwa domba kambing ini adalah memang porsinya peternak kecil, jadi bisa dikatakan tidak banyak perusahaan peternakan yang bergerak dalam domba kambing ini dalam skala usaha besar. Sehingga memang Pak Presiden juga menekankan bahwa domba kambing ini adalah lebih cenderung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, juga meskipun keinginan beliau membuat sebuah korporasi yang berbasis korporasi peternakan rakyat. Namun itu masih dalam perjalanannya, dan salah satu dampak dari sulitnya atau tidak adanya industri besar itu nanti kita dalam data-data. Jadi data-data domba kambing ini kita akan sulit dalam bicara data dari sektor produksi, tapi kita mungkin bisa main dari data sektor pengguna daging domba, daging kambing, atau pengguna ternak domba, ternak kambing. Yang kita ketahui sendiri bahwa selain sumber pangan protein hewani, domba kambing ini ada kekhasan karena Indonesia juga negara muslim yang besar, penduduk muslimnya, sehingga masalah ibadah syar'i mengenai akikah, kurban, khususnya akikah di mana harus menggunakan domba kambing, ini akan mewarnai industri hilir domba kambing di Indonesia. Sehingga domba kambing ini juga disebutkan itu sebagai, selain ketahanan pangan juga kita menyebut sebagai ketahanan ibadah. Adanya domba kambing, ketahanan ibadah kita juga kuat. Nah, kita mengetahui bahwa rendah, meskipun lebih rendah konsumsi dari daging sapi, yang kita skip saja ini mungkin, karena kita pahami kalau kita lihat data-datanya sepertiga dari konsumsi daging sapi itu adalah daging domba kambing di Indonesia. Itu tidak banyak karena memang tidak terbiasa, biasanya masyarakat dan masyarakat tidak biasa memasak juga di rumah. Jadi mereka banyakkan pergi ke resto atau kuliner khusus kalau ingin mengkonsumsi daging domba kambing ini. Nah, ada yang kita harus sama-sama kita pahami bahwa pertumbuhan populasinya sangat luar biasa. Kalau kita mengacu pada data BPS yang ada di negara kita, itu dalam sekitar 20 tahun terakhir ini populasi kambing kita itu meningkat sebesar 52,8% atau in average sekitar 2,6% pertumbuhannya setiap tahun. Ini kadang-kadang juga menjadi bahan diskusi yang cukup hangat di pengguna hilir, industri hilir, apakah, tapi kita datanya memang demikian, bahwa pertumbuhan kambing kita cukup tinggi, domba lebih tinggi lagi, di mana pertumbuhan domba ini naiknya hampir 134% pada kurun waktu, rentang waktu 20 tahun terakhir, dengan pertumbuhan 6,71% per tahun. Dan memang di Indonesia ini kita akan sulit mendapatkan daging domba, karena istilahnya kambing punya nama, domba punya daging. Jadi kalau kita jalan-jalan di kuliner domba kambing di Bandung, di sebagian daerah di Indonesia, meskipun kita misalnya di Jogja ada sate kelatak, itu dagingnya daging domba, bukan, tapi namanya sate kambing gitu. Jadi memang domba ini mendominasi untuk suplai daging di industri hilir domba kambing Indonesia, dan pertumbuhannya tercatat paling tinggi, dan saya yakin juga ini suplainya untuk memasok industri kuliner domba kambing ini paling tinggi berdasar dari daging domba, meskipun namanya ya tadi saya katakan daging kambing. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa pasar daripada kebutuhan ibadah kita yang menggunakan ternak domba kambing ini, meskipun pada tahun 2020 kemarin cukup menurun cukup besar, namun faktanya memang inilah penyerap salah satu paling tinggi, karena ini tidak bisa kita substitusi dengan daging impor.
itu adalah industri akikah kurban. Jadi hampir 6,3 juta ekor itu domba kambing kita itu dipotong untuk kebutuhan akikah dalam 1 tahun. Jadi lalu sekitar 2,4 juta ekor untuk kebutuhan kurban. Jadi kalau kurban itu pencatatannya Kementerian Agama mencatat dari tiap-tiap DKM masjid, catat dilaporkan ke Direktorat Jenderal Peternakan juga, di sharing, dan itu muncul angka hampir 2,4 juta ekor per tahunnya itu. Lalu akikah ini juga 6,3 juta ini berbasis akikah yang berdasarkan organisasi Asfakin. Di luar organisasi ini masih banyak akikah yang terjadi tanpa melalui organisasi. Jadi tidak kurang kalau saya hitung itu 10 juta ekor itu tiap tahun harus dipotong untuk kebutuhan domba kambing di Indonesia. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau in average saja 1,5 juta, bayangkan per ekor itu harganya, itu bayangkan berapa nilai yang itu sekitar 15 triliun rupiah. Itu turnover kita di domba kambing. Lumayan untuk skala ekonomi masyarakat di pedesaan ya, untuk peternak domba kambing ini. Jadi inilah yang salah satu utama. Di luar nanti ada industri kuliner domba kambing. Namun industri kuliner hilir domba kambing masih juga mengandalkan pasokan import daging mutton yang berasal dari luar negeri. Meskipun kecenderungannya data menunjukkan bahwa import kita dari luar negeri menurun. Nah, ini disebabkan pemasok paling besar atau salah satu pemasok utama kita, Australia, ini juga harga daging dombanya meningkat cukup pesat akibat mereka juga dari harga global yang cukup tinggi, sehingga Indonesia data menunjukkan bahwa import daging domba kita itu menurun setiap tahunnya. Dan kita menggunakan daging-daging import ini hanya untuk kebutuhan kulineri ya, seperti ada sebagian juga industri sate yang cukup terkenal di Jakarta itu sudah menggunakan daging import, tapi itu relatif kecil dibandingkan dengan total penggunaan daging domba atau ternak domba kami di Indonesia. Data menunjukkan hanya sekitar 1.700 ton import kita ini setiap tahunnya untuk daging domba kambing ke Indonesia. Jadi banding daging sapi yang mungkin mencapai hampir 200.000 ton ya, kalau dari kuotanya ya. Tapi kalau daging domba realisasinya relatif kecil. Oke, di sini ada pertambahan dan pertumbuhannya kalau normal itu masih ada pertumbuhan. Jadi kurban, lalu juga akikah. Namun kita sadari 2020 ini dengan kondisi 2021 ini kan pandemi masih terjadi, ini ternyata cukup memukul daripada market di industri-industri hilir domba kambing. Namun yang menarik, meskipun dari sisi data-data yang kami kumpulkan pasarnya mengecil, harganya tetap meningkat. Nah ini juga yang akan menjadi ramai. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam 3-4 tahun terakhir, kenaikan harga domba kambing di Indonesia sudah mencapai 100%. Jadi kalau istilahnya bukan lagi naik harga, tapi berganti harga. Saat ini in average kita kurang lebih mendekati Rp50.000 per kilo hidup untuk domba dan kambing di Indonesia. Kambing lebih mahal malah. Kambing lebih mahal. Ini terjadi bahwa yang terjadi melanjutkan tren juga yang di tahun 2020 adalah terhentinya pasokan dari Jawa Timur. Jawa Timur sama sekali tidak mengeluarkan ternak dombanya, sehingga pasokan untuk daging domba di Jawa Barat, DKI, ini betul-betul mengandalkan Provinsi Jawa Barat, malah sekarang itu mengandalkan dari Sumatera Utara. Lampung pun sekarang tidak lagi bisa secara superior, ya bisa dikatakan Lampung hanya cukup untuk Lampung saja. Padahal Lampung itu biasanya digunakan sebagai buffer untuk menyuplai DKI. Sekarang Lampung pun tidak bisa bergerak, dan akhirnya sekarang DKI, Jawa Barat, itu hanya, dan Pulau Jawa lah ya, bisa katakan dipasok dari Sumatera Utara dan Jawa Barat.